Salam saudara yang terkasih, selamat bertemu kembali di channel pelayan ini. Semoga saudara sekalian diberikan sukacita, damai sejahtera, dan sehat selalu. Dan bersama-sama kita akan menggali firman Tuhan supaya kita beroleh kekuatan dan mengerti maksud serta kehendak Tuhan. Bila kita tetap setia hari lepas hari, hidup kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haus dan lapar akan kemurnian firman Tuhan. Mari saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk membuka perjanjian baru dari 1 Petrus 4 ayat 12-19. Agak panjang, tapi biarlah kita belajar firman Tuhan di sini tentang penderitaan di dalam Kristus. Artinya kalau kita mengikut Kristus, kita tidak bisa membayangkan bahwa semuanya akan berjalan mulus, lancar, sukses, tanpa hambatan apapun. Tapi justru kalau kita mau serupa dengan Kristus, jalan terjal, penderitaan, berliku, pasti dialami oleh setiap percaya masing-masing. Karena Kristus juga menderita buat menebus dosa-dosa kita. Penderitaan di dalam Kristus. 1 Petrus 4, 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang terkasih, saudara-saudaraku yang kasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saudara kasih, Yesus Juru Selamat kita mengalami penderitaan selama masa pelayanannya di dunia. Demikian juga orang percaya akan mengalaminya. Dan seringkali kita ingin seperti Yesus, tetapi tidak mau menerima berbagai macam penderitaan, kesukaran, problem beban hidup dalam mengikuti Yesus. Penderitaan itu bisa dalam berbagai bentuk, apalagi kalau menderita karena namanya. Adalah aneh kalau dalam diri orang percaya yang genuine, yang asli, relatif tidak ada penderitaan dan ujian cobaan di dunia ini sama sekali. Aneh ya. Dan kita tahu memang penderitaan itu seringkali membuat iman kita lemah, melemahkan iman kita, menimbulkan tekanan beban hidup. Karena bisa saja sewaktu-waktu meragukan campur tangan pemeliharaan Tuhan, menganggap hidup ini tidak adil, menganggap Tuhan itu berlebihan, menganggap Tuhan itu tidak lagi mengasihi dan sebagainya. Nah, di sini setiap orang membutuhkan solusi. Selalu bertanya-tanya, sebaiknya bagaimana? Apakah penderitaan menyebabkan
seseorang lantas tidak bisa berbuat baik, tidak bisa memuliakan Tuhan, berhenti untuk berbuat baik pada sesama. Justru sebaliknya, pada saat kita mengalami penderitaan, khususnya karena mengikut Tuhan, mengikut Juru Selamat, seharusnya kita bersuka cita di dalam penderitaan bersama-sama Juru Selamat. Bersyukur, memuliakan Tuhan di setiap saat, waktu, dan musim. Apapun problem, kesukaran, kesesakan yang dihadapi saat ini. Yang menghibur kita adalah kita bersyukur dan berharap bahwa Tuhan campur tangan dan Tuhan memelihara kita serta peduli. Yang pertama kita soroti, jangan heran terhadap ujian. Di saat kita mengalami problem, mencari solusi jalan keluar dengan mengandalkan diri sendiri tak akan pernah mampu. Berpusat pada diri sendiri atau antroposentris menjadi berpusat pada Allah. Kita berserah penuh pada Dia, kita bersandar kepada Dia, kita mengharapkan campur tangan pertolongan di dalam setiap perkara yang kita hadapi. Sebab kekuatan dan segalanya ada di dalam Dia. Yang pertama, kita bisa bergantung pada janji-janji Allah dan mentaati firman-Nya. Kalau kita bergantung atau berharap pada janji-janji manusia, siapapun dia adanya, raja sekalipun, perdana menteri sekalipun, presiden sekalipun, suatu saat kita akan kecewa. Karena kita ini sama-sama orang berdosa. Dengan kesabaran dan ketabahan dalam penderitaan, dengan kebergantungan pada janji-janji Allah, dengan mentaati firman yang telah dinyatakan Roh Kudus dimuliakan. Kita tetap memuliakan Tuhan, bahwa Tuhan masih menolong kita, masih menganggap kita, masih membangunkan kita, masih melindungi, membentengi kita. Oleh karena itu kita harus makin rajin menggali, membaca, merenungkan, mempergumulkan firman Tuhan yang menguatkan sebagai amunisi manakala penderitaan ujian itu datang. Kita sudah dikuatkan, kita sudah diingat, mengingat-ingat firman yang sudah kita pernah pergumulkan, renungkan, dan doakan. Nah, kalau kita sama sekali tidak pernah membaca firman Tuhan, mempergumulkan firman Tuhan, bagaimana kita peroleh kekuatan? Atau justru malah mungkin akan meragukan kuasa Tuhan. Orang percaya mengalami penghinaan, mengalami celaan. Orang percaya berbeda dengan orang dunia. Maka tidak aneh kalau mengalami berbagai macam persoalan, pergumulan, penghinaan, celaan. Penghinaan dan celaan yang dilontarkan kepada orang-orang percaya, dan pasti masing-masing orang percaya mengalaminya, mereka dibicarakan dengan jahat dan dihujat. Bahkan beberapa di antaranya mungkin dibuli, dihasut. Seringkali ini yang melemahkan, menggoyahkan iman orang percaya. Manakala sekitar kita menggoyahkan kita, bahkan menuduh, ikut Yesus kok makin sengsara, ikut Yesus kok banyak persoalan, ikut Yesus kok makin ruwet, dan sebagainya. Nah, kekuatan, pertolongan, dan campur tangan hanya dari Tuhan saat semua problem kesukaran dan beban hidup itu datang. Maka makinlah mendekat kepada Tuhan. Semakin berat persoalan datang, semakin mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada Juru Selamat, supaya kita beroleh pertolongan, campur tangan, dan jalan keluar. Yang ketika musuh kekristenan itu ada di mana-mana. Musuh-musuh mereka menuduh mereka dengan kejahatan yang keji. Dan saudara renungkan, setan, iblis,
dan kroni-kroninya senantiasa menyediakan seadanya pemandu sorak yang menuduh orang percaya agar membuat imannya semakin lama semakin melamah, semakin lama semakin terhilang. Betapapun baik dan benarnya yang kita lakukan, musuh-musuh kekristenan itu selalu siap untuk menyerang dengan berbagai macam cara. Mungkin kita bisa tahan dengan berbagai macam percobaan, kesukaran, topan badai kehidupan. Tapi dia ingat, dia mempunyai pengalaman yang luar biasa panjang. Kalau dengan penderitaan, kesukaran tidak berhasil, dia akan coba dengan sisi lain, diberi kenikmatan, diberi kenyamanan, diberi kesuksesan, maka akan lupa Tuhan, akan lupa pelayanan, akan lupa sesama saudara seiman, dan sebagainya. Jadi iblis tidak akan kurang cara untuk menggayakan orang beriman. Yang kedua, saudara, bersukacitalah di dalam penderitaan Kristus. Jika penderitaan itu muncul karena mengikut Yesus dan bukan karena dosa atau kesalahan pribadi atau kebodohan pribadi, kesalahan kita sendiri, kita patut bersukacita bahwa kita diizinkan untuk mengalami seperti yang juru selamat alami. Difitnah, dicaci, dimaki, dipersekusi, ditinggalkan. Nah, kalau orang percaya mengalami demikian, bersukacitalah. Jangan bersungut-sungut, jangan menuduh macam-macam. Jangan menuduh Allah bahwa Dia memberikan hidup yang tidak adil. Kita harus menahan pikiran, perkataan, hati kita untuk tidak berbuat apapun yang jelek terhadap Allah pada saat kesalahan penderitaan itu datang, karena mengikut juru selamat. Tidak ada penghiburan dalam penderitaan ketika kita menimpakan penderitaan itu pada diri kita sendiri karena dosa dan kebodohan kita sendiri. Kalau penderitaan itu kita alami karena mengikut Yesus, maka sekali lagi bersukacitalah. Sekarang bagaimana nasibnya jika mereka tidak percaya Injil, terhadap mereka yang menolak Injil? Banyak yang menolak Injil, mengejek, mencemooh Injil, tidak masuk akal dan sebagainya. Bahkan menolak mentah-mentah Injil salib Kristus yang membawa pada keselamatan, dan memilih lebih baik memaki jalan sendiri untuk bisa sampai kepada Bapa. Pernahkah kita membayangkan dari lahir sampai mati berapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan? Dan kalau hitung-hitungannya sedikit atau banyak perbuatan baik, lebih banyak mana memang perbuatan baik kita dibandingkan dengan dosa-dosa kita dari lahir sampai detik ini. Dan ingat, upah dosa adalah maut. Itu berarti satu dosa harus dihukum. Tapi Yesus menyediakan jalan keselamatan, menebus. Hanya dengan iman percaya kita bisa sampai kepada Bapa. Cara yang mudah. Allah menyediakan cara yang begitu mudah. Mengapa kita justru memilih jalan sendiri, hikmat sendiri, yang begitu complicated, begitu sulit? Kalau ada jalan yang mudah dan pasti, mengapa kita memilih yang ruwet, yang tidak pasti, yang tidak ada keyakinan bahwa kita nanti akan selamat atau tidak? Bukankah ini adalah suatu keanehan? Kita lebih baik memilih yang pasti, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dan itulah yang harus kita pilih, yang harus kita prioritaskan, karena nilainya kekekalan. Banyak orang memilih prioritas hidup ini yang sifatnya sementara, yang tidak ada kepastian, yang bisa lenyap begitu mudah.
Dan ingat, nasib mereka yang tidak percaya pada Injil, konsekuensinya adalah binasa tanpa juru selamat. Jika hal itu terjadi dalam hidup ini, betapa mengerikannya hari penghakiman nanti. Jika jalan orang benar begitu sulit, maka betapa sulitnya akhir dari orang berdosa yang tidak saleh, yang berjalan dalam dosa dengan senang hati dan berpikir bahwa orang benar adalah orang bodoh karena semua kesusahannya. Ya mungkin mereka melihat, ngapain susah-susah ikut Kristus, ikut juru selamat. Dulu tidak mengenal dia, pekerjaan juga lancar, bisnis juga lancar, usaha lancar, cari pacar mudah. Sekarang kamu ikut Yesus, bahkan melayani, kok semakin sulit. Ngapain ikut dia? Lebih baik kita memilih jalan sendiri. Dan begitulah pandangan dunia. Mereka melihat kesusahan orang-orang percaya itu sebagai suatu kebodohan. Tapi memang Alkitab menggambarkannya. Dan itu adalah kebodohan bagi orang yang akan binasa, yang menolak Injil keselamatan. Bayangkan betapa bodohnya mereka, lebih bodoh dari kita. Tuhan sudah menyediakan cara yang begitu mudah. Cukup percaya kepada anak, maka kita selamat. Kok malah memilih jalan yang sulit, yang sukar, yang tidak pasti. Yang keempat, saudara, selalu berbuat baik kepada pencipta. Sebagai orang yang sudah diubahkan, sudah dibarukan, hati kita harusnya dipenuhi dengan semangat, sukacita, hidup bagi kemuliaan Tuhan. Di segala aspek kehidupan kita, mau bisnis, usaha, pekerjaan, studi, dan memiliki selera rohani. Bagaimana melayani, bagaimana menjangkau, bagaimana menginjil, bagaimana memberitakan firman kepada orang lain dalam bentuk sederhana sekalipun, supaya mereka tahu bahwa ada kepastian jaminan keselamatan dalam Yesus. Selalu ada hati yang tergugah yang dibangunkan oleh Roh Kudus. Siapa yang aku sampaikan untuk mendengar kabar baik yang sudah aku nikmati ini, bukan lagi untuk dirinya sendiri lagi. Jadi sekali lagi, sebagai orang yang sudah ditebus dan diselamatkan, maka responnya adalah hidup total bagi kemuliaan Tuhan. Nah, ini sebagai ungkapan syukur bahwa seseorang telah ditebus dari cara hidup lama yang sia-sia. Mereka melalui begitu banyak pencobaan dan kesengsaraan, begitu banyak pertarungan di luar dan penuh ketakutan di dalam. Di luar mereka memiliki musuh-musuh yang membenci, yang tak kelihatan. Setan itu selalu menyerang berbagai macam kelemahan dan dosa-dosa kita yang menjadi kelemahan kita. Jadi orang Kristen tidak mudah, tetapi perlindungan, pertolongan, campur tangan, pemeliharaan Tuhan itu selalu nyata. Kita tidak mungkin jatuh tergeletak, sebab tangan Tuhan itu membopong setiap orang percaya, betapapun begitu beratnya beban yang dialami. Hidup orang percaya tidak akan pernah lepas dari ujian dan proses kehidupan. Nikmati proses itu, syukuri ujian itu, berharap penuh campur tangan dan solusi dari Tuhan, tetap teguh di dalam juru selamat. Karena kita harus ingat bahwa semuanya itu ada dalam kontrol dan pemeliharaan Allah di dalam Kristus yang penuh kasih. Dan semuanya itu kalau di dalam Dia, dalam perlindungan Dia, semuanya aman. Tidak ada yang perlu kita ragukan satu sekali pun akan kuasanya. Dan baiklah kita masing-masing bisa mengatakan, pertolonganku adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Saat penderitaan itu datang, saat kita menderita mengikut Yesus, berharaplah kepada Dia, berserulah,
mintalah campur tangan dan kekuatan dari Tuhan. Jangan melemahkan diri dengan menjauh dari Tuhan, menjauh dari saudara-saudara iman, menjauh dari teman-teman sepelayanan, menjauh dari gereja dan sebagainya. Justru kita harus makin dekat kepada Tuhan. Oleh karena itu Alkitab katakan bersukacita dalam segala kondisi dan musim. Filipi 4 ayat 4 katakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, ku katakan bersukacitalah. Dan ini juga termasuk saat kita mengalami berbagai macam penderitaan karena mengikut Tuhan. Ada konsekuensi fatal kalau menolak Injil. Sebab pasti akan binasa tanpa juru selamat dan harus menanggung sendiri seluruh dosa-dosa dari lahir sampai mati. Ingat, Allah itu adil. Itu berarti satu dosa harus dihukum dan upah dosa adalah maut. Hanya di dalam Yesus ada jaminan pasti keselamatan, dan tanpa juru selamat, satu dosa sudah cukup mengantar manusia ke neraka selama-lamanya. Jangan pernah menolak undangan keselamatan juru selamat. Dan hari ini saudara mendengar firman yang sudah ditaburkan. Biarlah itu menguatkan kita. Di saat kita mengalami kelemahan, mulai melemah, dan mulai ingin menjauh dari Tuhan. Selalu berbuat baik, bukan untuk dipuji, tetapi semata-mata karena cinta Tuhan yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Kita bisa, mau berbuat baik. Bukan supaya orang lain melihat betapa baiknya kita, tapi karena Allah yang kita sembah di dalam Yesus itu baik, sungguh baik. Maka kita dimampukan dan diberi kemauan dan bersukacita untuk bisa berbuat baik, berdampak bersama. Semua kesulitan lahiriah tidak akan berarti apa-apa. Semua kesulitan lahiriah kita ini tidak ada artinya apa-apa kalau bukan karena hawa nafsu dan karena kerusakan di dalam diri kita sendiri, atau karena kebodohan kita sendiri, karena dosa-dosa kita sendiri. Satu-satunya cara untuk memelihara jiwa kita dengan baik adalah dengan menyerahkan kepada Allah melalui doa dan dengan penuh ketekunan yang sabar melakukan yang terbaik, melakukan yang baik bagi Tuhan dan sesama. Allah akan mengatasi semuanya untuk keuntungan akhir dari orang percaya. Percaya semuanya akan indah pada waktunya. Kalau kita tetap di dalam juru selamat. Kalau kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita tidak melupakan semua kebaikan Tuhan, pada saat kita menghitung berkat-berkatnya, perlindungannya, pertolongannya, campur tangan, pemeliharaannya, maka kita akan bersukacita. Betapa besar, aku dulu pernah begini, aku dulu pernah begitu. Aku dulu pernah ditolong Tuhan pada saat krisis. Maka kita mengingat semuanya, kita hitung. Tidakkah itu semua membuat kita sukacita dan berbuat baik untuk memuliakan Dia? Mari kita tetap bersukacita dan bersyukur dalam keadaan apapun dalam penderitaan saat mengikut Tuhan. Dan seringkali kita ini aleman, ya kalau orang Surabaya bilang, manja. Penderitaan sedikit saja sudah mau pada Tuhan, sudah merengek-rengek, mutung gitu ya. Mutung itu tidak mau lagi ikut Tuhan, mengambil sikap seperti anak kecil. Nah, kalau kita mau tumbuh dewasa di dalam Tuhan, kita harus mau diproses, dibentuk melalui berbagai macam ujian, termasuk penderitaan karena mengikut Tuhan. Tapi ingat, pertolongan Tuhan itu sungguh nyata. Di dalam penderitaan apapun, kita ingat bahwa Juru Selamat kita sungguh baik.
maka kita senantiasa hidup bersama di dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan, memuji memuliakan Tuhan setiap saat. Sekalipun kita mengalami berbagai macam proses kehidupan, problem dan penderitaan dalam hidup ini, Tuhan tetap campur tangan atas hidup kita. Kalau kita ada di tangannya, kita sudah ada di dalam pribadi yang telah mengontrol segalanya. Kita pasti aman, kita pasti selamat bersama Yesus. Tuhan memberkati. Amin.